Halo Hunters, welcome back to my channel Animated Hunter TV. Gua balik lagi mau review action figure Star Wars dari Hasbro. Ya, Boba Fett balik lagi nih Hunters. Ini versi Return of the Jedi dari Star Wars Black Series yang diproduksi oleh Hasbro di tahun 2021. Di video sebelumnya, gua udah nge-review lengkap Boba Fett Throne Room dan lo bisa cek di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Oke, langsung aja ini kita lihat packagingnya dulu ya Hunters. Dari segi estetik, tampilan packagingnya ini Hasbro bikin hampir sama seperti action figure Star Wars Black Series lainnya ya. Kalau desain packagingnya ini lebih didominasi warna hijau dan abu-abu yang agak lebih terang ya. Dan agak berbeda dibandingkan Boba Fett yang versi Throne Room-nya yang warnanya itu hijau lebih tua. Dan di bagian sampingnya juga sama nih. Ada artwork kerennya juga ya Hunters, yang warna hijaunya ini ngeblend dengan warna abu-abu. Artworknya ini juga bisa disambung dengan action figure Black Series Wave Return of the Jedi. Dan untuk di bagian belakangnya ini juga ada artwork dan bionya Boba Fett ya Hunters. Ini bisa lo pause dan bisa dibaca ya. Dengan aksesoris yang banyak, nggak salah sih buat Hasbro masukin ini ke lini deluxe. Dan gue jadi suka nih kalau Hasbro ngasih aksesoris yang komplit kayak gini. Dan faktanya, buat lo yang belum tahu, untuk helmnya ini ternyata sewaktu di packagingnya itu bikin dia kayak peang gitu ya. Tapi tenang aja, ini bisa dibenerin pakai air hangat. Dan surprisingly di balik helmnya ini ada head sculpt Boba Fett, tapi belum di painting ya Hunters. Dan bisa dibuka dengan cara ngerebus helmnya. Terus di bagian bawah packagingnya cuma ada barcode-barcode-nya aja. Dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya Black Series versi Return of the Jedi ini, menurut gua ini udah keren banget ya Hunters, sama seperti rilisan sebelumnya. Langsung aja deh gua unboxing, gua udah gak sabar nih. Aksesorisnya banyak ya Hunters, ini bisa dipretel kali ya. Kalau untuk proporsi Boba Fett Return of the Jedi ini, menurut gua ini udah keren banget. Mirip sama di filmnya. Dari bodinya juga nggak terlalu chubby kayak versi The Book of Boba Fett ya Hunters, karena memang dia masih agak lebih muda. Nah, untuk detailnya ini nih yang gue suka. Bahkan gue sampai bikin weathering effect untuk flight suitnya ini ya Hunters. Lo bisa lihat di bagian depan, cat di armornya ini udah banyak baret-baret dan detailnya ini bagus banget. Ada sedikit efek penyok-penyok gitu ya. Dan logo kecil di bagian chest armornya ini juga dibikin detail dan rapi banget. Di bagian beltnya ini juga berbentuk kayak ada pocket-pocket kecil gini ya Hunters. Teksturnya juga terasa banget di tangan gua nih. Logo Mythosaur-nya di shoulder armor bagian kiri juga detail banget. Bagian kepalanya juga detail banget. Banyak efek-efek baret-baret di catnya. Nah, terus ini juga ada bagian selang-selangnya ya Hunters. Cakep sih, ada detail teksturnya gini. Di bagian gauntletnya juga ada roket dan warnanya ada baret-baret silver. Ini ujungnya warnanya juga ada silvernya nih. Dan ini menurut gua paintingnya lebih detail dibandingkan versi Throne ya Hunters. Dan di bagian punggungnya juga ada 3 lubang nih buat masang jetpacknya. Di bagian kakinya juga detail banget, banyak detail-detail kayak gini dan ada warna silver di sini. Terus ini nih, ada tali-tali yang dikepang ini bahannya dari karet. Dan untuk capnya ini bahannya juga sama dari karet gitu ya. Dan ini bukan dari bahan kain seperti versi yang Empire Strikes Back ataupun versi yang prototype armornya ya Hunters. Overall, untuk proporsi dan sculptingnya sendiri, Boba Fett ini bener-bener pantas disebut deluxe ya. Karena kerasa banget premiumnya dan likeness-nya pun juga keren. Oke, selain itu, gue juga mau nunjukin bagian head sculptingnya ya Hunters. Ini detailnya bagus banget ya. Di bagian rangefindernya ini bisa digerakin nih. Yuk, gue mau langsung aja deh nunjukin artikulasinya. Dan untuk artikulasinya ini ya Hunters, di bagian kepalanya bisa digerakin kanan kiri kayak gini. Bisa muter 360 derajat seperti ini. Bisa naik turunnya kayak gini. Artikulasi bagian tangannya juga kayak gini, bisa dilebarin juga nih. Terus di bagian siku tangan kanannya ini juga bisa diputer-puter gini ya. Seperti yang versi Throne, ini juga nggak bisa diputer sampai 360 derajat ya Hunters, karena ada selang-selang yang nempel di bagian sikunya ini. Terus tangan kirinya juga bisa kayak gini, sikunya juga bisa sampai segini, dan ini belum double joint ya Hunters, tapi ini sendinya bagus dan nggak kelihatan karena dibikin kayak ada lipatan kecil di tangannya ini ya. Bagian gauntletnya juga bisa diputer-puter kayak gini, lengannya juga bisa kayak gini. Terus di bagian pergelangan telapak tangannya bisa diputer-puter kayak gini. Terus di bagian torsonya ini juga bisa seperti ini. Bagian pinggangnya juga bisa ditekuk dan diputer-puter kayak gini. Untuk kakinya juga bisa ditekuk sampai gini, ke depan dan ke belakang. Bisa diputer-puter juga bagian pahanya, dengkulnya juga bisa kayak gini, dan ini belum double joint ya Hunters. Bagian mata kaki dan telapaknya juga bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Overall, menurut gua artikulasinya Boba Fett
Return of the Jedi ini udah oke ya Hunters. Walaupun sama seperti versi yang Throne Room karena ada beberapa material yang bikin dia nggak bisa terlalu leluasa di sini. Tapi ini better. Nah, kalau untuk aksesorisnya ini gua suka banget. Aksesorisnya ini cukup banyak ya Hunters. Ini sambil gue coba pasang satu-satu ya. Ini ada grappling device yang ada talinya juga. Bisa disangkutin di pergelangan tangannya kayak gini. Terus Boba Fett ini juga dapat rifles. Ada 2. Ada yang udah terbelah pas kepotong sama Luke Skywalker di filmnya, sama versi yang standar. Terus ada 3 efek api yang transparan, 1 efek flamethrower, dan 2 efek api jetpacknya. Ada jetpacknya juga yang roketnya ini bisa detachable juga ya Hunters. Menurut gua ini warna jetpacknya lebih oke sih. Gue lebih suka warna kombinasi Return of the Jedi ini sih, karena nggak monoton. Kalau yang ini sih udah jelas banget ya, udah bisa dan fit banget sama buat dipasangin di jetpack yang dia pakai. Jadi gue bisa pose-pose pas Boba Fett-nya lagi terbang deh. Dan flamethrower-nya ini juga bisa dipasang di ujung gauntlet sebelah kiri tangannya. Kelihatan sangar abis ya Hunters. Asli ini keren banget aksesorisnya Hunters. Dan semuanya cocok banget kalau ini dibilang versi deluxe. Dan efek flamethrower-nya ini juga bisa dipasang di Boba Fett versi Throne Room-nya Hunters. By the way, gue juga suka foto-foto Boba Fett ini kayak di foto Instagram gue juga. Walaupun beberapa special efeknya cuma gue bikin pakai Photoshop sih. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 1/12 atau lebih tepatnya ini figur 6 inch. Yang pastinya ini lebih pas dijajarin sama figur yang seukuran Black Series ya Hunters. Overall, dari segi tampilan keseluruhannya ini udah oke banget sih Boba Fett versi Return of the Jedi ini. Oke Hunters, buat kalian Star Wars fanboy yang suka banget sama karakter Boba Fett dari Star Wars Return of the Jedi ini, menurut gua lo wajib punya ya Hunters. Apa sih yang bikin gua suka banget? Sculptingnya ini detail banget, paintingnya juga keren, aksesorisnya juga banyak. Dan ini menurut gua udah lebih dari cukup. Semuanya ada dan bikin Boba Fett-nya ini tambah keren. Dan kalau untuk harganya ini, dulu 2021 gua beli kisaran 500-600an ya Hunters. Kalau di retail ini dulu juga sempat ada, tapi harganya nggak masuk akal sih. Dan sekarang lo bisa cari dan beli Boba Fett Return of the Jedi ini di offline store atau juga di marketplace. Dan mungkin lo bisa nemu harga yang wow banget atau harga yang enggak banget ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.